Materi dari sistem gerak dapat kita bedakan atas tulang, sendi, otot, dan macam-macam gerak yang dilakukan oleh rangka. Materi tulang terdiri atas jenis-jenis tulang pembentuk rangka manusia, jenis tulang, dan kelainan tulang. Jenis-jenis tulang pembentuk rangka manusia terdiri atas skeleton aksial dan skeleton apendikular. Skeleton aksial dibentuk oleh tulang tengkorak, tulang belakang, sternum atau tulang dada, tulang rusuk 12 pasang yang bisa dibedakan atas costa vera atau tulang rusuk sejati 7 pasang. Ini adalah tulang rusuk yang menempel ke tulang dada. Kemudian costa spuria atau tulang rusuk palsu 3 pasang dikatakan palsu karena dia menempel pada costa vera. Kemudian costa fluctuantes atau tulang rusuk melayang 2 pasang. Ini adalah tulang rusuk yang salah satu ujungnya bebas. Kemudian skeleton apendikular terdiri atas rangka tungkai atas yang dibentuk oleh klavikula atau tulang selangka 2 ruas, skapula atau tulang belikat 2 ruas, humerus atau tulang pangkal lengan 2 ruas, kemudian tulang lengan bawah. Tulang lengan bawah dibentuk oleh ulna atau tulang hasta 2 ruas, radius atau tulang pengumpil 2 ruas. Kemudian karpal atau tulang pergelangan tangan 16 ruas, 8 ruas setiap tangan. Metakarpal atau tulang telapak tangan 10 ruas, palang atau tulang jari tangan 28 ruas. Kemudian tulang tungkai bawah. Tulang tungkai bawah dibentuk oleh tulang pinggul. Tulang pinggul dibentuk oleh ileum, ischium, koksi, dan pubis. Kemudian tulang tungkai bawah berikutnya adalah femur atau tulang paha, fibula atau tulang betis, tibia atau tulang kering, patella atau tulang tempurung lutut, tarsal atau tulang pergelangan kaki yang terdiri atas 7 ruas. Kemudian metatarsal dan palangs. Jenis-jenis tulang terdiri atas tulang pipa panjang atau tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak beraturan. Kelainan tulang dapat dibedakan atas patah tulang atau fraktura, gangguan fisiologis yang terdiri atas rachitis, mikrosepalus, osteoporosis. Kelainan akibat suatu penyakit terdiri atas tuberkulosis tulang, gonorrhea dan sipilis yang menyerang sendi, polio, osteomalacia. Kemudian ada gangguan persendian, dislokasi, terkilir atau keseleo, dan ankilosis. Kemudian infeksi artritis terdiri atas artritis eksudatif, rheumatoid, osteoartritis, dan gout artritis. Kemudian gangguan tulang belakang ada skoliosis, kifosis, lordosis, dan subluxasi. Pembahasan tentang sendi adalah mengenai komponen-komponen sendi, pengelompokan sendi secara struktural, dan pengelompokan sendi secara fungsional. Komponen sendi terdiri atas ligamen atau jaringan ikat, kapsul atau lapisan serabut, cairan sinovial atau pelumas, dan tulang rawan hialin. Sedangkan pengelompokan sendi secara struktural
dapat dibedakan atas sendi fibrosa atau tulang yang diikat oleh serat kolagen padat, sendi tulang rawan atau tulang yang diikat oleh tulang rawan, dan sendi sinovial atau tulang yang diikat oleh ligamen. Secara fungsional, sendi dapat dikelompokkan atas sendi diartrosis yang dapat bergerak bebas, sendi amfiartrosis atau sendi kaku, sendi yang dibentuk oleh tulang rawan sehingga bisa sedikit bergerak, dan sendi sinartrosis atau sendi mati yang dibentuk oleh jaringan ikat sehingga tidak dapat bergerak. Diartrosis dapat kita bedakan atas yang pertama sendi peluru atau endartrosis, kemudian sendi putar, yang ketiga adalah sendi pelana atau sela, yang keempat adalah sendi engsel, sendi luncur atau sendi kaku yang kelima, keenam sendi gulung, ovoid, kondiloid atau elipsoid. Kemudian amfiartrosis atau sendi kaku dibedakan atas amfiartrosis simfisis dan amfiartrosis sindesmosis. Kemudian sinartrosis atau sendi mati terdiri atas sinartrosis sinkondrosis dan sinartrosis sinfibrosis atau satur. Pada otot, pembahasannya adalah tentang sifat gerak otot, mekanisme kerja otot, dan kelainan otot. Sedangkan macam-macam gerak antara lain adalah fleksi, yaitu gerak menekuk, dan ekstensi, gerak meluruskan. Adduksi, gerak mendekati, abduksi, menjauhi. Elevasi, mengangkat, depresi, menurunkan. Supinasi, menengadahkan tangan, pronasi, menelungkupkan tangan. Inversi, memiringkan, membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh, sedangkan eversi, memiringkan, membuka telapak kaki ke arah luar tubuh. Protraksi, gerakan mendorong mandibula keluar, retraksi, menarik mandibula ke dalam. Sirkumduksi, gerakan di mana ujung distal satu tulang membentuk satu lingkaran, sedangkan ujung proksimalnya tetap. Rotasi, gerakan berputar yang terjadi pada sendi putar. Kemudian dorsofleksi, menggerakkan telapak kaki ke arah depan atau atas, sedangkan plantar fleksi menggerakkan telapak kaki ke bawah atau belakang. Oposisi, gerakan melingkar pada ibu jari. Demikianlah peta konsep dari materi sistem gerak. Untuk lebih jelasnya, setiap bagian materi ini dapat dipelajari pada beberapa video yang sudah diupload di Yosisme Blogspot. Selamat belajar!
sendi. Gerak sendi. Apa yang dimaksud dengan sendi? Sendi adalah tempat di mana dua atau lebih tulang bertemu. Tanpa sendi, tubuh kita tidak akan mampu bergerak. Sendi bersama dengan sistem tulang dan otot bertanggung jawab atas dihasilkannya gerakan tubuh manusia. Ada beberapa jenis sendi, masing-masing menghasilkan berbagai jenis gerakan. Hubungan antar tulang atau sendi mempunyai komponen-komponen yang terdiri atas ligamen, yaitu jaringan ikat yang berfungsi mengikat ujung tulang dan mencegah berubahnya posisi tulang. Kapsul sendi, lapisan serabut yang berfungsi melapisi sendi dan menghubungkan yang membentuk persendian. Cairan sinovial, cairan pelumas ujung-ujung tulang pada bagian kapsul sendi. Tulang rawan, jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian. Perlindungan untuk menjaga benturan yang keras. Pengelompokan sendi, klasifikasi struktur sendi. Sendi fibrosa, tulang diikat menjadi satu oleh serat kolagen padat. Sendi tulang rawan diikat menjadi satu oleh tulang rawan. Sendi tulang diikat menjadi satu oleh ligamen. Klasifikasi fungsional dari sendi. Sinartrosis, sendi tidak bergerak atau mati. Amfiartrosis, sendi yang bergerak sedikit. Diartrosis, sendi bebas. Ada 3 jenis sendi: sendi tidak bergerak atau tetap, sendi sedikit bergerak atau sendi bergerak atau sinovial. Dan diartrosis, sendi gerak yang sangat bebas. Sinartrosis, sendi mati, jaringan ikat, pembentuk atau pengikatnya, dan tidak bergerak. Amfiartrosis atau sendi kaku dibentuk oleh tulang rawan dan sedikit. Maka macam-macam sendi dapat beberapa jenis. Yang pertama, diartrosis atau sendi gerak dibedakan atas sendi atau endartrosis. Sendi yang memungkinkan gerakan ke arah karena bonggol sendi yang bentuknya seperti bola atau peluh masuk ke dalam cawan sendi dari tulang yang lain. Dia memiliki poros 3. Ini dapat bergerak atau dimungkinkan terjadinya gerakan karena adanya sendi peluru. Sendi putar, sendi berputar atau rotasi antara dua tulang, di mana tulang yang satu dapat berputar mengitari tulang yang lain. Ditemukan pada hubungan tulang hasta dan pengumpil antara tulang tengkorak dan tulang atlas. Sendi putar, ini bentuk-bentuk gambarnya dan letak sendi pelana atau sela, persendian yang memungkinkan beberapa gerakan rotasi, namun tidak berporos 2, hubungan dua tulang di mana tulang yang satu dapat bergerak ke dua arah seperti orang naik di atas pelana. Ditemukan pada persendian antara ruas jari tangan dan telapak tangan dan antara tulang jari kaki dan telapak kaki. Ini dia letak sendi pelana atau sela. Berikutnya sendi engsel, persendian yang gerakan ke satu arah atau berporos 1. Antara masuk ke dalam mangkuk tulang yang tidak terlalu dalam dan juga bagian yang mengganjal. Ditemukan pada ruas jari kaki dan tangan, siku dan lutut. Gerakan orang ini dimungkinkan karena adanya sendi engsel. Gambar-gambar dari sendi engsel. Berikutnya sendi luncur atau kaku, merupakan persendian yang memungkinkan gerakan rotasi pada saat datar saja. Hubungan antara dua tulang yang kedua ujung tulangnya sehingga hanya menghasilkan gerakan menggeser yang kaku dan tidak berporos. Ditemukan pada tulang atau tarsal dan pergelangan tangan atau karpal. Sendi gulung atau dua tulang yang satu berbentuk oval dan tertanam ke dalam satu lekukan yang berbentuk elips. Berporos 2 sehingga dapat melakukan gerakan ke kiri ke kanan, maju mundur, dan depan belakang. Contoh, sendi antara tulang pengumpil dan tulang pergelangan tangan,
dan hubungan antara tulang. Yang kedua adalah sendi mati atau sinartrosis, dibedakan atas dua. Yang pertama sinartrosis sinkondrosis. Tulang-tulangnya dihubungkan oleh tulang rawan atau kartilago hialin. Contohnya hubungan antara segmen tulang belakang dan hubungan antara tulang rusuk dengan tulang dada, serta hubungan antara epifisis dan diafisis pada tulang dewasa. Sinartrosis sinfibrosis atau satur. Satur adalah hubungan antara tulang jaring serabut padat. Contohnya tulang tengkorak. Tulang-tulangkan oleh jaringan ikat serabut atau fibrosa. Serabut jaringan ikat kemudian mengalami penulangan. Proses penulangan bayi dilanjutkan setelah bayi lahir. Hal ini terlihat dengan adanya hubungan antara tulang tengkorak yang disebut satur setelah bayi berumur belasan tahun kemudian. Jadi, contohnya satur adalah hubungan antar sendi tulang tengkorak. Amfiartrosis atau sendi kaku, yang kedua adalah simfisis, dihubungkan oleh kartilago serabut pipih, contohnya pada sendi antar tulang belakang dengan tulang rusuk dan pada kemaluan. Amfiartrosis yang kedua, sendi sindesmosis. Sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen, contohnya sendi pada antara tulang betis dengan tulang. Ini gambar-gambarnya. Demikianlah tentang sendi.